Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian sudah siap ya dengan materi hari ini? Materi hari ini merupakan kelanjutan materi minggu yang lalu. Kalian sudah paham kan dengan materi minggu lalu? Yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Hari ini kita belajar matematika dengan tema faktor persekutuan terbesar atau FPB. Apa itu FPB? Kita pelajari selanjutnya. Siapkan terlebih dahulu buku kalian dan alat tulis kalian. Faktor persekutuan terbesar dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Cara menentukan faktor persekutuan terbesar, yang pertama, menggunakan pohon faktor. Yang kedua, menggunakan teknik sengkedan. Untuk kelas 4, Bu Guru menekankan kalian menggunakan pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. KPK pun Bu Guru menekankan kalian menggunakan dua cara ini. Kita lanjutkan. Kita mencoba mengerjakan atau menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan pohon faktor. Perhatikan ya, contoh yang pertama. Tentukan FPB dari 24 dan 30. Seperti biasanya, maka bilangan yang pertama kita buat pohon faktornya. Masih ingat ya? Iya. Berapa kali berapa yang menghasilkan 24? Buati ambil dari bilangan prima yang kedua. Tidak harus dua anak-anak. Bisa bilangan lain yang menghasilkan perkalian yang menghasilkan 24. 2 berarti 2 kali berapa ya yang menghasilkan 24? Iya benar, yaitu 2 kali 12. Perkalian apa lagi anak-anak yang menghasilkan 24? Ada, seperti 3 kali 8, 4 kali 6, itu pun bisa kalian ambil. Kemudian kita lanjutkan yang bukan bilangan prima, karena 12 bukan bilangan prima, kita beri kaki pohonnya. Perkalian berapa yang menghasilkan 12? Seperti biasa, Buati menggunakan bilangan prima yang paling kecil karena masih bisa menghasilkan perkalian 12, yaitu 2 kali berapa yang menghasilkan 12 anak-anak? Iya betul, yaitu 2 kali 6. Kemudian karena 6 bukan bilangan prima, Buati beri kaki. Sedangkan 2 merupakan bilangan prima, tidak perlu diberi kaki pohon. 6 diperoleh dari perkalian 2 kali 3. Bilangan-bilangan prima ini Buati beri tanda dengan lingkar merah. Seperti ini anak-anak, seperti biasa kalian saat mencari atau menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sama ya caranya untuk membuat pohon faktornya. Kemudian bilangan kedua yaitu 30. Kita beri dulu kaki pohonnya. 30 diperoleh dari 2 kali 15 bisa, atau 3 kali 10 juga bisa, atau 5 kali 6 juga bisa. Buati menggunakan 2.
Yang buat dipilih adalah 2. Bisa kalian tulis 3 kali 10 atau 5 kali 6. Ya, 2 kali berapa yang menghasilkan 30 anak-anak? Iya, benar, yaitu 15. 2 bilangan prima maka tidak perlu diberi kaki pohon. Sedangkan 15 bukan bilangan prima buat diberi kaki pohon. Perkalian berapa yang menghasilkan 15 anak-anak? Iya, benar, yaitu 3 kali 5. Karena 2, 3, dan 5 merupakan bilangan prima, buat diberi tanda lingkar merah. Paham ya anak-anak ya? Yang merupakan bilangan prima tidak ada kaki pohonnya di bawah bilangan tersebut. Oleh sebab itu, dengan Bu Guru diberi lingkar merah sebagai tanda bahwa itu adalah bilangan-bilangan prima. Kita lanjut. Setelah langkah pertama membuat pohon faktor, langkah kedua yaitu kita tulis faktorisasi primanya. Dari bilangan 24, 2-nya ada 31, 2, 3. Betulkah? Kita cek di pohon faktornya. 1, 2, 3. Benar. Kemudian dikalikan 3. Ya. Anak-anak seperti ini ya untuk mengeceknya. Kemudian 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3. Nih 1, 2, 3 banyaknya merupakan perpangkatannya. Kali, jangan lupa anak-anak, kali bilangan 3. Inilah faktorisasi prima dari 24. Selanjutnya kita tulis faktorisasi prima dari bilangan 30, yaitu 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Perhatikan, 2 di pohon faktor ada 1 banyaknya. Di sini di faktorisasi prima juga 1. Tidak boleh lebih anak-anak. Kalau di pohon faktor 1, maka di faktorisasi prima juga banyaknya ditulis 1. 3 pun 1, di faktorisasi prima 1. Di pohon faktor angka 5 juga 1, maka di faktorisasi primanya juga 1. Paham ya? Kemudian langkah ketiga, bilangan yang sama yang ada pada 2 bilangan ini atau yang ada pada 24 dan 30 kita ikat anak-anak. Perhatikan. Nah, ini 2 di 30 ada, di 24 pun 2 ada. Hanya pangkatnya yang berbeda. Kemudian bilangan apa lagi yang sama? Iya, ini 3. 3 ada di 24. 3 pun ada di bilangan 30. Kita ikat juga dengan tanda merah. Mengapa Bu Guru menggunakan tali ikat seperti ini? Sehingga nantinya kita menentukan FPB-nya tidak salah anak-anak. Dibiasakan kamu mengerjakan seperti ini, maka kalian mengurangi kesalahan kalian ya. Sedangkan yang tidak sama, 5 di 30 ada, tapi bilangan 5 di bilangan 24 tidak ada, maka tidak perlu diikat. Anak-anak, untuk mencari atau menentukan FPB, maka dari faktor prima yang sama, itu diambil pangkat yang terkecil. Sehingga dari faktorisasi prima 24 dan 30 diperoleh faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Perhatikan anak, di 30 2. Di sini adalah pangkat 1 walaupun tidak tertulis. Sedangkan di 24, 2-nya ada 3. Untuk FPB, kita ambil pangkat yang terkecil, yaitu 2.
3 di 24 dan 30 pangkatnya sama, maka kita ambil 1. Jadi yang sama kita cukup menulisnya 1 kali anak-anak, yaitu diambil pangkat yang terkecil. Jika pangkatnya 1 pun pangkatnya sama, kita cukup menulis 1 kali. Paham ya? Kita lanjutkan. EPB 24 dan 30 maka diperoleh 2 kali 3. Berapa 2 kali 3 anak-anak? Iya benar, 2 kali 3 adalah 6. Jadi EPB 24 dan 30 adalah 6. Paham ya? Perlu kalian perhatikan, EPB caranya mengalihkan semua faktor prima yang sama, tapi pilih pangkat yang terkecil. Diingat-ingat ya, untuk menentukan EPB, kalian mengalihkan semua faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terkecil. Ini faktor prima yang sama, cari pangkat yang terkecil, 2, 3. Paham ya? Kita lanjutkan lagi dengan contoh yang kedua. Tentukan EPB dari 15 dan 25. Kita tentukan pohon faktor dari 15 terlebih dahulu. 15 diperoleh dari perkalian berapa anak-anak? Iya benar, yaitu 3 kali 5. Karena 3 dan 5 adalah bilangan prima, maka tidak perlu diberi kaki pohon. Kita lingkar merah, ya, karena merupakan bilangan prima. Paham ya? Kemudian yang kedua, kita mencari pohon faktor dari bilangan 25. Berapa kali berapa ya anak-anak? Untuk memperoleh 25, iya benar, yaitu 5 kali 5. Karena 5 pun merupakan bilangan prima, tidak perlu diberi kaki pohon. Kita lingkar merah. Langkah kedua apa anak? Iya betul, yaitu menuliskan faktorisasi primanya dari 15 dan 25. Kita tulis terlebih dahulu yang 15, yaitu 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5. Paham ya? Kemudian kita tulis faktorisasi prima dari 25. Iya, 5 kali 5. 5 kali 5 itu sama saja dengan hasilnya 5-nya ada 2, kita tulis perpangkatannya, yaitu 5 pangkat 2. Kemudian dari faktorisasi prima 15 dan 25, kita cari bilangan yang sama. Ternyata yang sama adalah bilangan 5. Sedangkan 3 di 25 tidak ada. Yang sama langkahnya harus kita ikat dengan tali merah. Sampai di sini paham anak-anak? Yang tidak sama tidak perlu diikat. Kemudian dari contoh 1 kalian ingat. Perhatikan, faktor prima yang sama, ini sama anak-anak, dicari pangkat terkecil, ternyata 5. Di sini 5, kemudian di sini 5 pangkat 2. 5-nya ada 1, sedangkan di 25 5-nya ada 2. Diambil yang terkecil, yaitu 5 yang jumlahnya 1, yaitu 5. Paham ya? Kemudian kita tentukan EPB 15 dan 25 adalah 5. Tidak ada bilangan lagi. Karena yang sama hanya bilangan 5. Diambil yang terkecil, yaitu 5. Paham anak-anak? Iya. Kemudian kita mencoba menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara kedua, menggunakan teknik sengkedan. Seperti yang minggu lalu, mencari KPK. Ya, contohnya,
Tentukan EPB dari 24 dan 30. Kita tulis terlebih dahulu ya 24 dan 30. Kemudian 24 dan 30 buat dibagi dengan 2. 24 dibagi 2 berapa anak-anak? Iya benar, yaitu 12. Sedangkan 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian buat dibagi lagi dengan 2. Coba hasil pembagiannya kalian perhatikan. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Taruh di bawahnya atau diletakkan di bawahnya. Kemudian 15 dibagi 2 karena tidak bisa dibagi maka tetap ditulis atau diturunkan 15. Seperti minggu yang lalu. Kemudian buat bagi lagi dengan angka 2. Perhatikan hasil pembagiannya. 6 dibagi 2 diperoleh 3. Karena 2 kali 3 menghasilkan 6. Sedangkan 15 dibagi 2 tidak bisa anak-anak untuk menghasilkan bilangan bulat. Oleh sebab itu 15 buat ditulis kembali di bawahnya. Paham ya? Yang tidak bisa dibagi tetap ditulis dengan angka yang sama. Setelah itu buat dibagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3 diperoleh, iya, perhatikan anak-anak pembagiannya 3 dibagi 3 diperoleh 1. Sedangkan 15 dibagi 3 diperoleh 5. Paham ya? Setelah itu buat bagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa anak-anak, maka angka 1 diturunkan kembali. Sedangkan 5 dibagi 5 diperoleh 1. Karena 1 kali 5 diperoleh 5. Jika di sengkedan terakhir itu adalah menghasilkan 1-1, maka berakhirlah teknik sengkedan dari 2 bilangan tersebut. Setelah itu, langkah berikutnya, kalian mencari bilangan prima yang di samping ini yang bisa membagi dua-duanya. Tadi 2 bisa membagi 24 dan 30 yang menghasilkan 12 dan 15. Kita beri lingkar merah. Berarti kasih lingkar merah ya, bilangan prima yang bisa membagi keduanya. Sedangkan bilangan prima yang tidak bisa membagi keduanya, hanya bisa membagi salah satu dari 2 bilangan tersebut. Seperti ini anak-anak, 12 dibagi 2 bisa, tapi 15 dibagi 2 tidak bisa, maka tidak perlu diberi lingkar merah. Paham ya? Kemudian kita cari lagi yang bisa membagi keduanya. Iya, ini 3. Buat diberi lingkar merah. Kenapa 3 bilangan prima 3 diberi lingkar merah? Karena 3 bisa dibagi dengan 3, yaitu 1. Sedangkan 15 bisa dibagi 3, yaitu 5. Anak-anak, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk menentukan nilai EPB dari 2 bilangan, kalian mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Seperti tabel sengkedan di samping. 2 yang lingkar merah, bilangan prima 2 yang pertama ini bisa membagi 24 dan 30. Ya, buat beri lingkar merah. Sama dengan bilangan prima 3 dapat membagi 3 dan 15. Jadi diperoleh EPB dari 24 dan 30 adalah 2 kali 3 diperoleh 6. Sama anak-anak ya, terbukti bahwa dengan teknik sengkedan atau dengan menggunakan pohon faktor, EPB dari 24 dan 30 sama-sama menghasilkan nilai 6. Paham anak-anak? Mudah kan? Anak-anak yang hebat kelas 4 pasti bisa.
Kalian bisa suka matematika, senang matematika, dan bisa matematika jika kalian bersemangat untuk melatih mencoba soal-soal yang ada. Selamat belajar, semoga pembelajaran hari ini kalian mudah memahami. Jika kurang paham, kalian bisa mengulang kembali video dari awal. Selamat belajar anak-anakku dan selamat mengerjakan tugas dari Bu Guru. Buat diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.